Oke. Terus yang ini yang harus diingat ya, di mana foldernya hasil rekamannya itu. Ya. Terus ketika nantinya Bapak Ibu akan ketika akan men-setting auto complete recording, ini kalau ada disable berarti ini kita akan apakan? Ya, kita akan nanti misalnya ketika kita nantinya mengklik by recording time, nanti ini adalah sesuai dengan waktu yang nanti kita akan rekaman, disesuaikan ya. Ini schedule-nya ini tidak disetting karena kita tidak ada schedule. Kemudian di video Bapak Ibu yang perlu diingat, jika F12-nya nggak jalan, nanti tekan manual saja rec dan stop-nya. Ada beberapa, oke di silent dulu laptopnya atau mute dulu. Bagi yang speakernya masih hidup Bapak Ibu. Ya, silakan di silent dulu bagi yang speakernya masih hidup ya. Oke. Itu siapa yang masih bersuara? Di sampingnya Bu Lydia siapa? Bersuara itu Eni, Bu. Ada apa? Itu Eni punya laptop. Ibu Eni punya suara, kasmati speaker. Iya. Iya. Oke. Ya. Ya, ketika F12-nya tidak memungkinkan, kita akan gunakan secara manual rec dan stop-nya ya. Kemudian ketika nantinya kita akan men-setting video ini, kita akan klik settingnya dulu. Kita klik setting. Di sini kita akan jangan lupa klik add webcam ya. Kemudian kita pilih kamera kita di sini, disesuaikan kamera mana yang nantinya mampu mendetek kita. Nah, jika menggunakan green screen, ya, background-nya adalah hijau dan memungkinkan tampil transparan dalam video kita, jangan lupa ini dicentang use chroma key-nya ya. Oke, seperti kemarin karena kita kemarin sudah men-setting di sebelah kiri, maka kita akan bisa men-settingnya memilih salah satunya adalah pojok kiri bawah ini. Walaupun sejatinya Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa fitur yang lain gitu ya, beberapa yang lainnya juga. Lalu ketika menggunakan use chroma key, pastikan ini color atau warnanya ini disesuaikan ya. Oke. Kemudian ketika nantinya Bapak Ibu kita masuk ke dalam proses daripada perekaman, ini kita jangan lupa kita klik OK. Nah, ketika kita lihat setting daripada mikrofonnya, yang mana mikrofon ini akan sangat penting ya, karena kita akan record sound. Pastikan Bapak Ibu menggunakan yang nantinya memungkinkan kita gunakan, yaitu mikrofon. Ya, jika ada 2 speaker, gunakan yang di bawahnya pula dalam mikrofon, sehingga nantinya jika tidak ada masalah dalam mikrofon Bapak Ibu, sejatinya ini tidak ada masalah dalam proses perekaman, gitu ya. Untuk mengakhirinya, silakan tekan F12. Jika tidak jalan, gunakan stop ya lewat tombol merah ini. Oke.
Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan Camtasia. Proses perekaman berikutnya, untuk yang RAM-nya 4, kita bisa menggunakan Camtasia. Ya, pada prinsipnya proses penggunaan Camtasia 6, 7, 8, 9 adalah sama, gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan bisa mendownload lewat sini Bapak Ibu. Ya, saya akan buka dulu prosesnya, ada di web e-learning kita ya. Sebentar, saya akan buka dulu web e-learning kita. Oke, saya share screen. Ya. Oke, di sini Bapak Ibu kemarin kan kita belajar terkait video ya. Di sini, di pembuatan video pembelajaran. Coba diperhatikan di pembuatan video pembelajaran. Di sini ya, di pembuatan video pembelajaran ini kita akan arahkan pembuatan video pembelajaran. Pembuatan video pembelajaran ini di sini ada kita tautkan Camtasia versi 4, versi 5, dan versi 6 serta versi 7. Jika Bapak Ibu mengalami masalah terhadap Bandicam sebelumnya, Bapak Ibu juga bisa download Bandicam versi yang lain. Ya, misalnya ketika kita arahkan untuk laptop yang RAM-nya 2, nanti spesial untuk yang 4 saya berikan coba yang Camtasia 9. Untuk yang Camtasia 6 silahkan di-download di sini ya. Untuk yang suspensi laptopnya adalah 32 bit itu dan RAM-nya adalah 2, di sini bisa di-download yang Camtasia 6. Sejatinya untuk yang Camtasia 9 nantinya bisa kita gunakan untuk yang RAM-nya lebih tinggi, tapi secara fitur itu sama. Ya, saya perkenalkan dulu yang Camtasia 6, nanti kita akan lanjut ke Camtasia 9. Bapak Ibu, nah jika kita merekam lewat Camtasia, itu memungkinkan kita langsung proses rekaman dari video, dari PowerPoint, kemudian nanti bisa menghasilkan video gitu ya. Kalau Pak Akbar, berapa suspensi laptopnya? Saya 2 Ibu, RAM-nya 2. Tapi sudah ini Bu, sebelumnya sudah pernah install Camtasia 8, jadi sudah ada memang Camtasia 8. Oh iya, nggak apa-apa pakai Camtasia 8, tapi bisa ya, support ya? Bisa Ibu. Oh support bisa, tanpa kendala. Tanpa kendala. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba presentasikan nanti. Ini bisa diinstal ketika setelah selesai sesi ini jam 9, silahkan dicoba diinstal gitu ya. Oke, saya stop share screen dulu Bapak Ibu ya. Saya stop share screen. Ya, saya coba ke Camtasia. Iya, Bapak Ibu seperti ini. Sebentar saya stop dulu. Oke. Bapak Ibu, saya perkenalkan bahwa di Camtasia 9 ini ya dan Camtasia 8 sama. Coba dilihat Bapak Ibu semua.
di sini ada timeline namanya seperti penggaris sampai di mana video kita nantinya kita akan edit. Jadi proses belajar editing itu lama Bapak Ibu ya. Jadi sebagai proses sedikit demi sedikit. Oke, ketika kita mulai nanti untuk merekam PowerPoint kita, bisa juga kita gunakan ini. Bisa juga kita gunakan langsung ini. Ya, kita akan buka dulu PowerPoint kita, gitu ya. Ini misalnya kita akan buka PowerPoint kita, kita coba buka PowerPoint kita, kemudian kita akan coba nantinya proses editing ini PowerPoint yang belum sempurna, yang adalah hasil daripada proses kemarin mengajar di kelas virtual. Misalnya ini kita buka dulu PowerPoint kita ya Bapak Ibu ya. Kita buka, kemudian kita akan buka Camtasia kita, kemudian kita akan klik record. Record itu artinya apa? Record? Record itu artinya apa? Rekam ini. Rekam. Ini record ya. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu semua, akan muncul fitur seperti ini. Kalau kita mau record full screen, maka kita ketik ini, kita akan klik ini, kemudian kameranya kita akan gunakan kamera ini. Layarnya stuck Ibu, layarnya stuck, tidak berpindah. Oke, ya. Oh, layarnya masih di sana ya. So, Bapak Ibu melihat PowerPoint yang saya share? Tidak Ibu, tidak. Oh, tidak. Tidak kelihatan, Bu. Belum kelihatan, iya. Oke, saya ulangi. Ya, oke. Langkah yang pertama adalah buka PowerPoint. Kan gitu Bapak Ibu ya. PowerPoint-nya dibuka, kemudian kita akan mulai recording dengan mengklik record. Record ini, record ya. Ya, karena di sini sebentar saya stop share screen yang tadi. Jadi tampilannya akan seperti ini. Oh iya, sudah. Seperti ini Bapak Ibu, nanti kan ada fitur ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat. Bapak Ibu bisa melihat yang kedip-kedip ini? Bisa. Bisa, Bu. Oke, Bisa. yang ini adalah untuk full screen. Yang ini adalah untuk kamera, karena saya menggunakan kamera ini untuk Zoom ya, tidak mungkin menggunakan satu kamera untuk dua kegiatan, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebelum nanti rekaman, jika kita ingin memperlihatkan wajah kita, jadi ini kita akan sama di 2018 dan 2019 atau Camtasia 9 dan 8 itu sama, hidupkan dulu kameranya gitu ya, pilih yang mana gitu. Kemudian speakernya jangan lupa dihidupkan, kemudian kalau sudah ini PowerPoint-nya di slideshow. PowerPoint-nya di slideshow, kemudian kita akan bicara dengan menekan rec, kemudian klik stop. Ya, kita akan tekan rec, ya. Kemudian kita klik stop. Oke, secara otomatis ketika nantinya kita klik stop, jadi PowerPoint yang Bapak Ibu buat itu langsung ada di project, langsung kelihatan nanti di layar gitu. Ya, karena ini kameranya lagi saya gunakan untuk proses daripada Zoom meeting ini, tidak mungkin kita gunakan gitu ya untuk
satu kamera untuk dua kamera. Jadi dia tidak akan mau hidup Bapak Ibu gitu. Kita klik rek, nanti secara otomatis hasil daripada rekaman itu ada di sini. Gitu ya. Oke, begitu pula ini adalah ya, itu adalah Camtasia 9. Setelah itu Bapak Ibu bisa save as a project atau Bapak Ibu bisa render nantinya. Render itu adalah proses daripada hasil akhir untuk menjadikannya video gitu. Coba kita lihat di sini, coba saya lihat. Ini adalah render. Kita coba dulu ya. Kita coba di sini. Oke. Ketika muncul, nanti akan muncul garis di sini sepanjang ini Bapak Ibu. Apa yang telah kita rekam akan ada di sini. Di garis ini. Jadi kalau sudah selesai, tinggal nanti kita klik share. Ya. Kita klik share, kemudian kita akan klik local file, share local file, ya, karena ini belum ada ininya, coba nanti saya bukakan yang sudah ada, baru nanti pindah menjadi MP4, gitu Bapak Ibu semua. Ya, baru nanti dipindah menjadi MP4. Itu yang untuk 8 dan 9. Saya coba sekarang untuk yang Camtasia 6. Ya, sebagai salah satu hasilnya, nantinya mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti secara bertahap bisa memahaminya dengan baik gitu ya. Karena sejatinya ini kan perlu proses ya. Perlu proses tentu saja kalau kita nantinya mencoba dan mencoba itu pasti hasilnya nanti akan bisa maksimal gitu ya. Oke. Iya, bisa Pak, bisa. Pak Marcel sudah masuk. Sudah. Oke, kita akan coba berikutnya adalah Camtasia 6, di mana bisa kita mendownload. Kalau misalnya tidak support, Bapak Ibu misalnya kita download Camtasia 7, tapi ternyata laptop kita tidak support. Kita bisa menguninstallnya di control panel, tinggal uninstall, nanti kita akan coba install kembali yang baru gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak support, kita bisa menguninstallnya, kemudian kita coba nanti akan menginstalnya dengan program yang baru, dengan Camtasia versi lainnya. Gitu. Kemudian kita akan coba, Bapak Ibu semua, ketika proses editing nanti, Bapak Ibu, kita akan coba mengedit beberapa hal yang tidak kita pakai, misalnya ada suaranya atau begitu, ada yang suaranya mungkin kelebihan. Nah, itu akan kita edit kembali ya. Sementara Bapak Ibu semua, ketika kita nanti cermati proses daripada penilaian Bapak Ibu selama pelatihan ini, saya akan lakukan by proses gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi mohon nanti dicermati dengan baik. Ya, oke, saya stop share screen dulu. Ya. Berikutnya adalah proses dari Camtasia versi 6. Saya coba buka. Ini masih trial Bapak Ibu. Ya. Karena masih trial, sebentar saya harus berkoordinasi sebentar.
Sebentar, saya harus berkoordinasi. Tadi yang Camtasia apa itu sudah cara-cara yang sudah instan sudah sampai situ. Besar. Ini kenapa suara tidak muncul lagi? Memang belum ada. Memang belum ada, Pak. Masih Ada free. kasih mati speaker itu kakak. Sebentar. Semua ada kasih mati speaker. Itu Ibu Sri-nya lagi kasih mati speaker. Oke. Tes cek. Ibu Sri masih ngobrol itu. Iya, selamat pagi kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada koordinasi dari Bapak Kepala Balai terkait dengan schedule. Ya, karena masih proses itu ya, daripada pelaksanaan beberapa kegiatan. Oke, ini adalah tampilan Camtasia versi sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Oke, ini adalah tampilan daripada Camtasia versi 6 yang memungkinkan diinstal di laptop Bapak Ibu yang mempunyai RAM 2. Jadi bisa Bapak Ibu juga bisa nanti agar tidak bingung gitu. Yang pertama yang saya beritahukan, Bapak Ibu tetap bisa merekam di Bandicam itu. Ya, hasil Bandicam-nya bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu ya. Hasil Bandicam-nya nanti yang akan dimasukkan. Ya.
Sebentar. Melalui import media gitu. Sama juga di Camtasia 9 juga seperti itu. Bapak Ibu sejatinya bisa melakukan rekaman di sini gitu. Wajah Bapak Ibu nanti akan tampil di sini. Nanti dicoba dulu hasilnya gitu ya, coba dulu ya. Atau yang kedua adalah Bapak Ibu rekam di Bandicam, kemudian diedit saja di sini gitu. Dan di Bandicam itu kan nggak bisa ngedit Bapak Ibu ceritanya. Di Bandicam itu ceritanya tidak bisa editing gitu. Di Bandicam itu tidak bisa editing, ceritanya kita akan edit di sini gitu. Jadi bisa jadi kita langsung rekaman di sini lewat record the screen. Itu wajah kita juga bisa kelihatan di sini, atau yang kedua kita bisa import media. Ya, import media berarti kita kan rekam dulu tuh wajah kita di mana? Kita mengalami akan melakukan rekaman di Bandicam. Oke, biar Bapak Ibu tidak bingung, hari ini silahkan boleh rekaman dulu di Bandicam, nanti dicoba-coba diinstal yang versi 2 gitu ya, versi 6. Silahkan diinstal hari ini, coba rekaman dulu yang di Bandicam gitu ya. Boleh Bapak Ibu nanti coba record the screen-nya di sini. Tadi kan record, kalau di Camtasia 6, 9 dan 8 itu tinggal record aja. Kalau di sini record the screen. Nah, kalau Bapak Ibu langsung memasukkan hasil dari Bandicam-nya di sini, berarti dia akan import media. Nah, di sini juga sama, Bapak Ibu bisa import media. Nih, kita import media. Kita akan cari di mana ada video kita. Misalnya ini kita kan buat daftar isi itu sudah buat rekaman nih ceritanya ya. Saya akan masukkan ini tutorial daftar isi ini ke sini. Dia masuk aja lewat import media. Gitu. Berarti ini sudah jadi rekamannya baru diimport ke sini gitu. Sama juga seperti yang tadi Camtasia 8 dan 9. Jadi dulu rekaman Bandicam-nya baru diimport. Ya, paham Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kita rekaman langsung di sini gitu. Ya, bisa jadi kita rekaman langsung di sini. Rekaman langsungnya dengan record the screen atau record PowerPoint. Kita coba Bapak Ibu record the screen. Jadi semua hasil dari record kita, oke, sebentar. Semua hasil dari record kita, semua hasil dari recording kita akan ada di sini. Bapak Ibu bisa melihat belum ya? Saya stop share screen. Sama seperti tadi, kita akan buka PowerPoint-nya. Sebentar. Kita akan buka PowerPoint-nya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat? Belum ya? Oke. Ini kan ada tombol juga ya? Ya nggak? Bapak Ibu lihat tombol ini? Tombol yang saya geser-geser ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ya, sama seperti tadi, ini ada full screen, ada custom. Full screen ini semuanya nanti direkam. Terus kamera kita harus hidup, pilih kameranya, karena saya pakai kameranya sama, nggak bakal kelihatan. Terus audionya jangan lupa, audionya kita pakai mikrofon, kita pakai mic, ya, berarti memungkinkan kalau mic itu merekam suara kita. Kalau sudah, jangan lupa slideshow. Ini kan slideshow toh?
slideshow, kemudian pilih rek. Memang waktu rekaman gambar kita tidak akan tampil, tapi hasilnya nanti akan tampil gitu. Paham Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan Camtasia ini, ketika rekaman wajah kita itu nggak tampil di sana, tapi hasilnya akan tampil. Hasilnya akan tampil. Kita klik stop. Ya, kalau kita sudah, kita klik stop. Hasilnya, hasil dari rekaman itu akan terlihat di sini, Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Oke. Halo. Hai. Hasil rekamannya akan terlihat di sini, Bapak Ibu. Hasil rekamannya akan terlihat di sini, dia langsung. Ini ada di 1 dan 2. Ini hasil rekamannya ada di 1 dan 2 ini. Ya, ada di situ rekamannya, hasil dari rekamannya. Maka kalau sudah, gitu ya. Kalau sudah ini selesai, dia otomatis ketika kita stop, dia ada di timeline. Dia ada di timeline. Sebenarnya sih bisa kita edit, bisa kita puter, itu yang mana yang kita cut berarti boleh. Tapi untuk tahap awal, biar kita nggak bingung, kita akan ada 2 proses. Pertama adalah proses rekaman, kedua adalah proses editing gitu ya. Biar nggak bingung, rekam saja. Kalau sudah langsung share, cari local file. Kalau di sini, di Camtasia 8 dan 9, local file, kemudian Bapak Ibu akan klik next. Bisa dilihat ini tombol next-nya? Bisa? Bisa, Bu. Iya, plus next, nanti next lagi, next, nanti di sini kan ada production name. Ini baru diubah dia namanya, apa namanya gitu. Kalau sudah diubah namanya, baru finish. Artinya apa sih namanya ini? Jadi kalau Camtasia ini sama, kita mau simpen di mana? Ini kan ada yang, kalau saya ini kebetulan hasilnya ada nanti di C, di dokumen Camtasia. Tapi sama seperti tadi, Bapak Ibu mau ubahnya kemana? Ini kasih dia arah. Misalnya di D, kasih di D. Kalau dia di C, kasih di C. Di mana gitu. Di sini akan terlihat, baru finish gitu ya. Oke, itu yang 89. Nanti kan dicoba dulu tuh, diinstal. Kita coba besok, kita ketemu lagi. Nah, kalau Camtasia versi, saya stop share screen, 7, 6, dan 7, kita coba yang 6 ya. Bapak Ibu yang RAM-nya 2, dicoba nanti install yang 6 dulu ya. Ya, yang 6. Oke. Ya, misalnya Camtasia 7, hasil rekamannya, Camtasia 6, kita juga bisa, oke saya nanya sekarang, apa sih yang bisa kita lakukan di Camtasia? Apa Bapak Ibu? Editing dan rekaman. Editing dan rekaman. Kalau di Bandicam apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa rekaman, Hanya tapi rekam saja. kita bisa mengedit. Kita nggak bisa mengedit, ya. Oke, apa yang kita lakukan untuk mengklik pertama kali kalau kita mau rekaman adalah record the screen, buka PowerPoint-nya, ya, slideshow, terus kita bicara deh di sana. Oke, jika Bapak Ibu mau menggunakan Camtasia 6 ini dengan rekaman dulu di Bandicam, silahkan rekaman dulu di Bandicam, lalu import media.
Jadi import media. Nanti silakan Bapak Ibu sore nanti bereksplorasi apakah Bapak Ibu akan gunakan Bandicam gitu, silahkan. Kalau coba dulu semua gunakan Bandicam ya Bapak Ibu ya. Nanti biar hasilnya ada gitu. Semua dulu gunakan Bandicam, kalau sudah ada waktu luang silahkan dicoba. Dicoba rekaman menggunakan yang versi 6 ini silahkan. Ya. Ini import media, kalau sudah kan sama hasilnya akan ada di sini. Tuh. Ada di sini hasilnya. Kalau kita tarik, oke, saya ulangi. Ini kalau kita tarik, dia akan ada. Ini dia akan tarik, klik. Tarik, geser. Nah, ada di sini. Kita bisa pilih. Disinilah kita mengeditnya. Tuh kan? Ya, di sini kita akan mengeditnya. Akan edit. Di sini terlihat hasil video Bapak Ibu. Kalau kita import media. Ini kan karena ini sudah jadi. Jadi karena ini sudah jadi misalnya di sini. Oke, oh saya ini mau ini deh, saya kayaknya ini agak yang dari bab ini ya. Ya di sini nanti kita bisa tambahin musik ke dalam subbab. Caranya adalah sama ya, kita akan setting terlebih dahulu. Nah, ini kan ada wajah saya di sini ya. Ada wajah saya di sini, ceritanya ini udah jadi, tapi kita akan edit. Nanti di sini misalnya kita hapus, oh ini kayaknya kepanjangan deh gitu ya. Bisa kita hapus dengan ini, kita tanda merah ini kita tarik, di mana kita hapus. Misalnya ini, jadi kita tinggal klik tanda guntingnya. Gitu. Jadi hilang dia. Ya. Jadi hilang Bapak Ibu ya. Itu. Kalau lewat klik undo di atas nih undo. Saya mau kembalikan klik undo nih tanda panah yang di atas. Itu ya. Oke deh, klik tanda panah yang di atasnya. Dengan Pak Kasih yang ada. Klik tanda panah yang di atasnya. Jadi otomatis dia akan terundo. Undo itu artinya apa sih undo itu? Kembali. Kembali ya. Kembali. Ini untuk pelayan. Oke. Seperti itu progres kita untuk hari ini. Kita akan melakukan proses rekaman. Sekali lagi, ada 2 cara yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, silakan semuanya Bapak Ibu untuk hari ini kan masih ada JP nih ceritanya. Hari ini kita masih belajar, tapi Bapak Ibu akan belajar mandiri. Hari ini Bapak Ibu di suaranya di silent dulu, di mute. Oke. Saya stop share. Apa yang kita akan lakukan hari ini adalah kita akan sekali lagi recording dengan Bandicam. Kita berharap nanti semua dulu punya output Bandicam, gitu ya. Silahkan semuanya nanti punya output Bandicam. Kemarin yang masih di sekolah, kemarin Pak Akbar dan teman-teman ada di sekolah mana? Iman. Kalau hijau background-nya silahkan, nanti kan taumanya tinggal dicentang ya, bisa dihilangkan transparan. Tapi kalau tidak memungkinkan, silahkan disesuaikan. Misalnya kalau coklat ya cari warna coklatnya. Ya, oke. Selesaikan Bandicam-nya. Progres untuk hari ini. Silakan diinstal Camtasia 6. Ya, untuk yang 2, untuk yang RAM-nya 2, ya. Kemudian silahkan diinstal Camtasia
8 atau 9 nanti untuk yang lebih, yaitu 4. Nanti coba saya akan, yang 4 itu siapa sih? Yang 4. Saya Ibu. Bu Dini. Nailun. Bu Dini, terus Ibu Nailun. Ibu Dini, Ibu Nailul. Ibu Dini, Ibu Nailul. Ya. Ibu Dorcas, RAM 4. Ibu Dorcas. Oke, coba saya. Ibu Dini. Ibu Eni juga RAM 4. Ya. Nailun. Ibu Nailun. Ibu Dini, Ibu Nailul, terus Ibu Dorcas. Ibu Dorcas. Ya, RAM 4. Saya punya suara ini kecil betul. Ibu Anissa gimana? Jam berapa saya tidak? Wah, Ya. Ibu Dini, Ibu Nailul. Oke. Ini dicoba dulu untuk gamenya, lalu setelah itu install aplikasi Camtasia-nya ya. Install aplikasi Camtasia-nya. Silakan nanti bereksplorasi, dicoba-coba dulu. Kemudian Bapak Ibu silakan di LMS e-learning itu pula Bapak Ibu kalau mencermati di sana, kalau kita lihat itu Pak Iwan sudah memberikan video terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Ya, nanti silakan kita akan coba untuk menautkan sehingga nantinya silahkan dibaca-baca kembali. Ya, kalau Bandicam-nya Bapak Ibu ada masalah dengan Bandicam, apa sih masalah yang Bapak Ibu temui di Bandicam? Coba Bapak Ibu utarakan. ada suaranya. Gimana Bu Yeni? Audionya nggak ada, nggak bisa, suaranya nggak keluar. Oh iya, coba di Camtasia nanti ya Bu ya. Coba, atau alternatifnya rekaman di video temennya ya. Ya, rekaman di laptop temennya gitu ya. Oke. Ada lagi masalahnya di Bandicam? Tidak, yang lainnya untuk di Camtasia nanti dicoba dulu. Oke. Saya akan tunjukkan kembali Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10 menit. Saya coba tunjukkan kembali terkait dengan Camtasia versi ini ya. Versi 6 dulu. Oke. Versi di sini Bapak Ibu memungkinkan kita untuk memberikan judul dari video kita yang kita buat. Sini akan ada memberi judul. Memberi judul, saya ulang di sini. Tadi di title clip. Tadi di pojok kiri itu memberi judul ada di title clip. Title clip itu artinya adalah judul ya. Judul, coba saya stop dulu, saya ulangi. Ya, memberi judul di sini kan ada import media. Import media ini ceritanya nanti kalau video kita udah jadi yang di Bandicam, kita import ke sini. Ya, nanti baru kita tarik. Besok kita akan lebih cermati lagi. Kemudian ada title clips. Title clips ini adalah memungkinkan kita untuk
membuat judul, ya. Di sini title clips. Tuh. Ya. Bisa di judul itu kita tambahkan foto juga bisa. Tambahkan warna. Ini warnanya, backgroundnya, color. Ini pink misalnya, atau kita ganti hijau. Oke. Nah, kita ganti warna ungu. Misalnya ungu. Oke. Nah, jadi backgroundnya bisa beragam. Nanti tulisannya bisa Arial. Nanti kita cari tulisan yang lain, misalnya tulisan yang lain silahkan. Ini warna tulisannya. Ini tulisannya 18, kita mau besarkan nggak apa-apa. Tulisannya di sini misalnya ini mau ungu, berarti tulisannya kita coba adalah merah marun misalnya. Kita coba ini adalah, saya akan tulis guru kreatif. Atau misalnya kita ganti let's learning together. Nah, itu muncul. Terus background-nya kita ganti, misalnya image-nya ini. Ini kan kita centang image-nya, kita akan cari. Gimana sih kita buka image, gambarnya ada, kita mau taruh gambar nggak sih? Kalau kita mau taruh gambar, kita cari di mana kita taruh gambar kita. Misalnya di sini saya punya satu gambar. Ya. Oke. Nanti kita akan bisa menambahkan gambar kita di situ, ya. Kalau Bapak Ibu nanti mau menambahkan gambar, pastikan gambarnya itu ada sebagai background, gitu ya. Ya. Oke, kalau sudah, akan klik OK. Kita akan klik OK. Ini hasilnya, titelnya adalah ini. Nanti kita bisa geser-geser. Ini Bapak Ibu, kita bisa geser, ini bisa geser. Jadi titelnya akan kita isi di akhir nanti. Gitu ya. Pokoknya semangat untuk Bapak Ibu ini berkreasi. Ini kan judulnya jadi beda ya tampilannya. Lihat nggak? Lihat Bapak Ibu? Lihat, Bu. Lihat. Kecil. Lihat, Bu. Jadi background-nya kita akan tambahkan background. Halo. Hai. 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 Halo. Ya. Oke, pertama memang kalau kita lihat itu agak sedikit dinamis, tapi tidak apa-apa. Jadi project ini kalau belum selesai jangan di-render dulu gitu ya. Bisa jadi kita save as, kalau kita mau render atau kita mau jadikan dia sebuah video, tapi kan ini belum jadi toh, masih edit gitu ya. Belum selesai. Kalau sudah baru kita produce video as. Kalau tidak, belum jadi, kita hanya file ini, kita hanya file. Kemudian nanti kita akan klik save project, ya, save project, simpen di mana. Jadi projectnya ini belum selesai, belum sebagai video. Gitu. Halo, kalau belum selesai, kalau belum selesai nih, aduh aku ngantuk, saya ngantuk. Jadi ini belum selesai videonya ya, nggak apa-apa. Jadi belum jadi video, gimana? Kalau belum jadi video, gimana? File, Project, atau save project as, ya. Di mana kita akan simpan project kita, nanti kita akan diarahkan ya. Kita
akan diarahkan. Tapi kalau sudah selesai sampai musiknya juga, ini kan belum saya ajarin caranya apakah musiknya sudah selesai apa belum, atau menggunakan musik yang ada di sana di rekaman Bandicam-nya, ya nggak apa-apa yang di sana yang digunakan. Kalau selesai nanti baru produce video S. Kalau tadi kan sama, kalau sudah selesai nanti kita masuk ke di Camtasia 89. Tadi ingat nggak? Kita kan ke sini. Misalnya kalau sudah selesai, ini kan kita klik share local file. Share local file. Baru next ini ya. Kalau sudah selesai. Namun di Camtasia 6 akan digunakan produce S. Produce S. Itu kira-kira ya, Bapak Ibu, untuk hari ini apa yang akan harus dilakukan sebagai progres kita hari ini? Membuat rekaman dengan Bandicam dan diedit di Camtasia. Iya, hari ini membuat rekaman di Bandicam. Ya. Ya, finish, selesai, pastikan selesai dengan baik, ya. Jika Bapak Ibu mempunyai waktu, itu sudah selesai, gitu ya. Penjelasan Coba hari ini punya install. Hari ini adalah grup saja biar kita ikuti nanti. hari ini adalah rekaman dan menginstal Bandicam. Menginstal Camtasia. Iya, Ya, dicoba dulu dari yang 6, boleh. Jika 7-nya memungkinkan juga nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi jangan diinstal dua-duanya, berat laptopnya nggak mau jalan dia ya. Satu dulu, satu yang mana. Nanti berat dia, berat bebannya untuk berjalan naik gunung. Kasihan sakit nanti dia ya. Oke. Kalau Camtasia 7 pada prinsipnya juga sama. Silahkan dipilih 6 atau 7, silahkan ya. 6 atau 7 sama, silahkan diinstal. Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi progres kita untuk hari ini, Bapak Ibu akan menyelesaikan rekaman. Jadi finishing terhadap rancangan daripada PowerPoint kita itu adalah mutlak. Ya. Itu mutlak, Bapak Ibu harus selesaikan hari ini sampai dengan rekamannya. Ya, kemudian jika memungkinkan silahkan Bapak Ibu coba-coba yang Camtasianya. Tapi hasil rekamannya ada dulu gitu ya. Hasil rekamannya ada dulu. Coba-coba Camtasianya. Besok akan kita lebih lanjut lagi bicara terkait editing. Saya akan lihat progres Bapak Ibu di kemudian, sehingga nantinya bisa kita maksimal pada pertemuan ini, sehingga Bapak Ibu semakin hari semakin ada progres, gitu ya. Semakin hari semakin akan ada progres, ya. Oke, mungkin seperti itu pertemuan kita untuk hari ini, Bapak Ibu. Ya, salam hangat dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Jangan pernah menyerah, ya, karena Bapak Ibu memiliki kesempatan yang terbuka lebar untuk pengerjaan ya. Walaupun Bapak Ibu nantinya merasa menemui kendala, rehat dulu. Nanti coba, itu ya. Rehat. Ya, Bu. Iya, salam terindah dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Ibu. Salam semangat untuk kita semua. Mari kita semangati diri kita, kita berinovasi, ya. Jangan pernah lelah untuk mencapai sesuatu yang baru, ya. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Jadi gagal ya. Kelompok 3.
Kreativitas. Kreatif Jos. Jos. Oke, coba diangkat tangannya. Saya mau foto, katakan Jos. Pak Guru. Pak Guru gila, Pak Guru. Pak Guru. Sebentar, saya ada yang di luar. Rame dulu. Ya, oke, diulang. Tolong speakernya siapa itu keras ya. 1, 2,